Hai sahabat punya rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henky Andema. Kali ini kembali akan membahas mengenai seputar dunia cryptocurrency. Dan untuk kali ini aku akan menanggapi sebuah komentar dari sahabat pejuang rupiah yang sudah diajukan di kolom komentar di video sebelumnya. Di mana di sini atas nama Dava GTPS, teman kita ini meminta aku untuk review token CRO atau crypto.com ya. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran dengan videonya dan juga analisa mengenai harga CRO, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan di-skip dan yang suka boleh like, komen, dan juga subscribe yang belum subscribe ya. Nah, tanpa membuang waktu, mari kita mulai pembahasannya. Seperti biasa kita awali dulu dengan CoinMarketCap. Hari ini tanggal 28 November 2021 terlihat market kripto secara global naik sekitar 0,66% ya. Nah, di hari sebelumnya itu kita sempat mengalami penguatan sekitar 2 persenan. Hari ini kembali turun ya. Nah, terlihat dari Bitcoin, Ethereum, dan juga Solana, Cardano, Ripple, Polkadot, Dogecoin, Shiba Inu juga mengalami koreksi ya kembali. Jadi rata-rata secara keseluruhan ini koreksi kembali di hari ini. Nah, untuk CRO sendiri atau Crypto.com saat ini berada di peringkat 13 coin market cap, di mana harganya saat ini sekitar 10.900 ya. Untuk 7 jam terakhir mengalami penguatan atau 24 jam terakhir mengalami penguatan sekitar 8,12%. Di 7 hari terakhir mengalami penguatan sekitar 31,71%. Oke, kita cek saja langsung. Di sini Crypto.com atau CRO ini merupakan salah satu token yang dibuat dari exchange Crypto.com ya. Jadi kalau misalkan di Indodax itu ada token TEN ya atau Techonomy. Nah, kalau di Crypto.com tokennya adalah CRO. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan juga CRO ini berada di jaringan Ethereum ya, di mana total supply dan juga maksimal supply dari CRO ini sebanyak 30 miliar 263 juta 13.692 token ya. Saat ini yang sudah beredar sekitar 25 miliar token. Nah, kita cek saja langsung untuk mengenai bagaimana technical analysis dari CRO ke depannya ya. Oke, di sini aku sudah gunakan chart dari Indodax untuk supaya kita memudahkan melihat harga dari rupiahnya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Untuk CRO sendiri sebenarnya kita itu di harga terendah di Indodax itu sempat menyentuh harga kurang lebih sekitar Rp351 ya. Ini terjadi penurunan pada bulan oke, pada bulan November ya, tahun 2019. Harga terendahnya itu sekitar Rp351. Nah, saat ini kalau kita cek kembali, kita itu sempat menyentuh harga tertingginya kurang lebih di kisaran harga, kita cek kembali di sini, ya kurang lebih di kisaran 13.000 hampir 14 ribuan ya. Terakhir itu penguatannya di bulan ini, di bulan November ya. Nah, kita mengalami penguatan. Saat ini kita mengalami koreksi setelah mengalami penguatan tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita analisa. Oke. Nah, aku coba tarik lagi ya Fibonacci retracement. Kita coba analisa mengenai potensi penguatan lanjutan ya dari CRO seperti apa. Nantinya kita baru akan membahas mengenai bagaimana potensi koreksi yang mungkin bisa terjadi untuk CRO. Kita tarik Fibonacci retracement dari harga penguatan sebelumnya yang ada di sini ya. Di sini hingga koreksi terakhir yang terjadi di bulan Juni. Aku coba buat dulu. Ini adalah penguatan terakhir ya, dan juga untuk koreksinya itu ada di bulan Juni tanggal 21 ya. Aku tarik Fibonacci dari harga tertinggi sebelumnya hingga harga koreksian. Oke, kita lihat kira-kira CRO ini sampai sejauh mana sih penguatan saat ini gitu ya. Nah, kalau teman-teman boleh bisa lihat di sini, kita sebenarnya sudah melewati beberapa target setelah kita melewati ATH sebelumnya ya. ATH sebelumnya itu kalau di awal rilis ya, kita itu ATH-nya di sini. Kalau kita cek lagi kisaran harganya tuh kurang lebih 5 ribuan ya, 5.800-an kurang lebih.
kita paskan saja di sini, kita buat garis horizontal ya di oke 4.800 ya. Aku paskan saja supaya kita nantinya mudah untuk analisanya, 4.800. Oke, ini adalah ATH sebelumnya, aku ganti warnanya mengganti warna biru ya. ATH sebelumnya kita break dan juga setelah break dari ATH, kita mengalami penguatan kurang lebih sekitar 190% ya. Kalau teman-teman ambil kemarin itu mungkin di harga 2.000-an gitu ya, teman-teman mungkin mendapatkan profit kurang lebih sekitar ya 500%-an gitu ya. Sangat lumayan tentunya. Nah, buat teman-teman mungkin yang ada ambil dari harga ratusan rupiah, tentunya teman-teman sudah mendapatkan profit sekitar 3.000%. Teman-teman masukkan 1 juta, tentunya mendapatkan profit sekitar 30 juta. Wow, sangat menggiurkan. Oke, kita lanjutkan analisanya. Teman-teman bisa lihat kita itu setelah break dari ATH, kita mencapai beberapa target. Yang pertama itu target di Fibonacci 1.6 sudah tercapai ya, atau di kisaran harga 6.900 hampir 7.000-an. Yang kedua itu target kita ada sebenarnya di Fibonacci 2.6 ya, atau di kisaran harga 10.500-an. Dan ini juga telah di break dan berhasil dijebol ya. Nah, untuk target berikutnya tentu kita ada di Fibonacci 3.6 atau di kisaran harga kurang lebih 14 ribuan. Aku rasa target ini juga sudah tercapai ya. Walaupun mungkin kalau dilihat lagi kita belum menyentuh ya. Kita belum menyentuh, tapi untuk areanya sudah gitu ya. Area Fibonacci. Nah, dan untuk target terakhir yang mungkin realistis dicapai oleh CRO jangka saat ini ya, untuk waktu saat ini yaitu di kisaran Fibonacci 4.2 atau di kisaran harga kurang lebih ya 16.300-an ya. Nah, jadi dengan kata lain kita sebenarnya tertahan di area Fibonacci 3.6 ya. Di area Fibonacci 3.6 dan saat ini kita kembali koreksi ke area Fibonacci 2.6. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya, untuk target berikutnya CRO penguatan itu di mana? Ya itu di sini ya. Jadi targetnya itu aku rasa yang di Fibonacci 1 ini lagi gitu. Di area kurang lebih sekitar 16 ribuan tadi. Kalau misalkan pun nanti melebihi gitu ya, nah mungkin itu akan dianalisa ulang gitu loh. Nanti apabila sudah kita mengalami koreksi ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ya, yang perlu teman-teman ketahui di kripto itu ketika, nantinya ya, di sini ketika kita mengalami penguatan gitu ya, mengalami penguatan, tentunya nanti akan diimbangi dengan yang namanya koreksi ya. Terus nanti ketika penguatan kembali, pasti ada koreksi lagi gitu ya. Nah, saat ini kita mengalami penguatan gitu ya, pasti teman-teman tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, mungkin kita bisa kembali menguat gitu loh. Nah, apakah kita terus penguatan? Pertanyaannya seperti itu. Apakah kita terus mengalami penguatan? Apakah mungkin kita bisa mengalami koreksi? Ya, kalau bertanya, kalau penguatan terus sepertinya nggak mungkin ya. Pasti ada koreksi gitu loh. Ada penguatan yang besar, pasti ada koreksi yang lumayan juga nantinya. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin ingin ambil posisi di CRO, aku sarankan sih wanti-wanti dulu atau bersabar dulu ya. Ya lebih baik kita menunggu saat CRO ini nanti koreksi. Mungkin ya koreksinya sekitar 20%, 30% gitu ya. Tapi di sini aku bukan mendoakan untuk CRO turun gitu ya, tapi ya kalau ingin ambil tunggulah saat harganya koreksi atau diskon lagi gitu ya. Karena kalau ambil saat ini potensi untuk koreksinya sangat besar, teman-teman. Untuk nyangkutnya itu besar sekali gitu ya. Nah, untuk penguatan aku rasa sudah sangat cukup ya untuk pembahasannya. Karena apa? Kita lihat dari sini ya, baik itu RSI di sini, RSI dan juga kalau kita cek lagi di relative strength index-nya gitu ya. Dan juga di stokastik, kita itu sudah berada di atas dari stokastik dan juga RSI-nya. Ini dikatakan sebagai overbought ya, atau sudah jenuh dalam posisi pembelian. Mungkin kita akan coba turun dulu gitu ya. Kalau kita besarkan untuk stokastiknya, nah di sini hampir menyilang ya, hampir menyilang. Yang terjadi seperti yang ada di sini ya, ini yang satu. Terus juga kita pernah terjadi di area di sini, kita sudah overbought ya. Terus kita di sini juga pernah terjadi overbought. Nah, setelah itu kita mengalami koreksi
gitu ya. Kalau kita cek di sini penguatannya overbought, kita koreksi. Di sini juga overbought, kita koreksi gitu ya. Di sini juga terjadi overbought, kita koreksi. Nah, jadi kita juga saat ini berada di area overbought. Mungkin kita akan mengalami koreksi terlebih dahulu sebelum nantinya mungkin share kembali mengalami penguatan lanjutan gitu ya. Nah, kita akan berbicara lagi mengenai potensi koreksi, sejauh mana koreksi dari share yang bisa terjadi gitu ya. Nah, aku coba hapus dulu semua ya. Aku coba hapus dulu semua. Kita coba analisa mengenai harga share ya untuk potensi koreksinya. Tadi ATH sebelumnya itu ada di kisaran harga kurang lebih 4.800 ya. Nah, di sini. Terus untuk harga terendahnya itu di kisaran harga kurang lebih Rp3.351 ya. Oke, aku paskan Rp351. Nah, aku ganti warnanya menjadi warna merah ya. Oke, kita analisa lagi untuk pergerakan harga share yang mungkin bisa terjadi apabila mengalami koreksi. Anggap saja penguatan terakhir ini adalah, penguatan yang tidak bisa nantinya dijebol ya. Jadi ini adalah tahanan terakhir dari penguatannya gitu loh. Nah, kalau misalkan nanti dia menguat lagi di Fibonacci 4.2 tadi atau di kisaran harga kurang lebih 16.400-an atau 16.500, nanti akan kita analisa ulang gitu ya, potensi untuk koreksinya sejauh mana. Nah, kalau untuk saat ini sih anggap saja yang terakhir ini adalah target, terakhir dari share penguatan saat ini ya. Kita analisa sejauh mana kemungkinan yang bisa terjadi untuk koreksian share. Kita tarik Fibonacci retracement dari harga terakhir koreksinya hingga harga penguatan terakhir ya. Nah, koreksinya itu aku ambil ya di bulan Juni tadi yang ada di sini hingga harga penguatannya di bulan November tadi ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan untuk saat ini kita sudah break ya atau berada di bawah dari support yang sebelumnya sudah dijebol ya atau support Fibonacci 2.0.2 ya atau di kisaran harga kurang lebih 10.800-an ya. Kita sudah di bawah dan juga kalau misalkan nanti pun kita turun gitu ya, kita mungkin akan menyentuh beberapa support lanjutan dari CRO. Nah, kita coba buat untuk time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat yang time frame 4 jamnya ya. Mungkin untuk Fibonacci-nya aku kecilkan dulu nanti supaya tidak pengaruh ya. Nah, di sini aku coba buat time frame 4 jam untuk melihat harga yang lebih jelas gitu ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan untuk analisanya supaya nanti tidak salah dalam mengambil keputusan ya dan juga tidak salah dalam menanggapi apa yang aku jelaskan. Oke, aku coba buatkan dulu supaya nantinya tidak lebih mengerti teman-temannya. Nah, di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, setelah kita itu penguatan, kita tertahan tadi di area Fibonacci 3.6 ya. Terus saat ini kita kembali break ya atau juga kembali koreksi. Yang mungkin perlu teman-teman antisipasi ya, di sini kita mengalami penguatan sebelumnya, penguatan, kita di sini tertahan, kita koreksi ya. Koreksi, terus penguatan kembali, selanjutnya koreksi di sini dan kita menguat. Saat ini kita koreksi ya. Nah, apakah nantinya kita bisa, membentuk pola ini? Ya, mungkin teman-teman yang, sudah lama trading pasti tahu ya ini pola apa. Jadi yang belum tahu ini adalah pola, head and shoulders ya. Biasanya pola head and shoulders ini kelanjutannya itu ya adalah koreksi lanjutan ya. Jadi akan melanjutkan koreksinya. Nah, sejauh mana koreksi dari pola head and shoulders ini gitu ya, kita bisa coba searching dulu di Google, pola head and shoulders ya. Kita cek. Di sini ada beberapa bentuk pola head and shoulders, teman-teman bisa perhatikan. Nah, untuk target koreksi apabila kita break dari pola head and shoulders ya. Jadi kita bisa lihat di sini sejauh mana. Nah, contohnya kita akan tarik bukaan atau besaran dari pola head and shoulders ini ya. Kita langsung contohkan saja. Kita tarik garis dari besarnya bukaan pola head-nya gitu ya, head and shoulders ini. Nah, di sini aku coba besarkan supaya membedakan. Nah, di sini warna hitam ya. Kalau misalkan nantinya mungkin kita break ya, jadi support
pola head and shoulders kita saat ini yaitu berada di kisaran harga kurang lebih 9.400-an ya. Aku paskan saja di 9.400 ya. Jadi ini support pola head and shoulders. Apabila nantinya kita break dari harga mungkin 9.400 gitu ya, kita ke harga 9 ribuan lagi. Nah, itu mungkin yang perlu diantisipasi buat teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan kita break, kita ada kemungkinan koreksinya itu lumayan dalam gitu ya. Dimana untuk koreksinya kita cek tadi, mungkin seperti ini nantinya kita break ya. Nanti kita retest dulu, kalau misalkan gagal ya potensi untuk koreksinya itu lumayan dalam teman-teman. Kita coba tarik garis tadi, untuk bukaannya kita copy paste saja, terus kita pindahkan ya. Nantinya kalau mungkin kita break dari harga 9.400-an. Nah, kalau kita cek di sini, target dari koreksi yang mungkin bisa terjadi untuk CRO itu, yaitu berada di area resisten sebelumnya atau di kisaran harga kurang lebih 5 ribuan ya. Jadi area untuk target apabila mengalami koreksi yaitu di kisaran area resisten sebelumnya ya. Nah, resisten yang sudah dijebol itu otomatis menjadi support ya, atau di kisaran harga kurang lebih ya 4.800 hingga 5 ribuan kurang lebih ya. Nah, apakah nantinya kita setelah break kita akan langsung terjun ke area resisten sebelumnya? Enggak seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin setelah kita break nanti, kita di sini ada beberapa tahanan yang bisa saja menahan pergerakan dari koreksi dari CRO. Di mana saja tentunya yang pertama itu ya di area Fibonacci 0.5 ya. Atau di kisaran harga kurang lebih 7.500-an. Ini area pertama atau support pertama dari CRO apabila nantinya koreksi ya. Nah, untuk target keduanya kalau mungkin nanti Fibonacci 0.5 atau support dari CRO terdekatnya itu gagal mempertahankan koreksi CRO, tentunya kita bisa melanjutkan koreksi hingga Fibonacci 0.6 ya, atau di kisaran harga kurang lebih 6 ribuan. Rp6.027 kalau dilihat dari Fibonacci ya, atau di kisaran 6 ribuan lah kurang lebih gitu loh ya. Nah, kalaupun nanti support dari Fibonacci 0.6 ini tidak mampu atau tidak kuat menahan pergerakan dari koreksian CRO, nah jadi bukan tidak mungkin kita akan mencapai target yaitu di area tadi ya, bukaan dari pola head and shoulders ini, yaitu berada di area ATH sebelumnya ya. ATH ini yang menjadi support sebelumnya. Karena di sini ada beberapa kali resisten dan juga support ya, tahanan sebelumnya. Jadi ini merupakan support terkuat saat ini untuk CRO ya. Support terkuat untuk CRO yaitu di area resisten sebelumnya atau di kisaran harga kurang lebih 4.800 hingga 5 ribuan. Jadi ya tadi aku sarankan buat teman-teman mungkin yang ingin ambil posisi untuk CRO, ya alangkah lebih baiknya kita menunggu dulu untuk konfirmasinya bagaimana nanti. Kalau misalkan kita ya tertahan di area support dari pola head and shoulders ini, nantinya mungkin kita menguat kembali, ya syukur gitu ya. Jadi kalaupun mau ambil, ya tunggulah di area support gitu loh. Yang pertama ya kita tunggu di area support Fibonacci 0.3 gitu ya, atau di kisaran harga 9 ribuan hingga Rp9.100. Nah, selanjutnya ya kita bisa tunggu di area support-support lanjutan ya, itu 7.500, 6 ribuan dan juga ya di area 4 ribuan hingga 5 ribuan gitu loh. Kalau misalkan teman-teman ambil saat ini, ya potensi untuk koreksinya sangat dalam teman-teman gitu ya. Jadi potensi untuk teman-teman loss atau teman-teman nyangkut itu lebih tinggi daripada teman-teman mendapatkan profit gitu ya. Kalau misalkan tadi ya kita syukur-syukur melanjutkan penguatan hingga area Fibonacci 4.2 atau di kisaran harga kurang lebih 16.400 tadi ya. 16.400 kalau teman-teman ambil saat ini, ya keuntungan teman-teman itu ya kurang lebih sekitar hampir 57% ya. 57%. Kalau misalkan teman-teman ambil saat ini kita koreksi, teman-teman juga bisa mengalami koreksi sekitar 54%. Jadi imbang sekali teman-teman. Jadi kalau untuk saat ini 50-50 gitu ya. Kalau misalkan kita naik ya syukur, tapi kalau untuk potensinya lebih potensi itu kalau saat ini menurutku pribadi kita harus koreksi dulu. Kenapa? Supaya pergerakannya itu sehat teman-teman. Jadi kalau misalkan satu koin itu sudah tinggi melambung, kalau misalkan tidak ada koreksi itu kita perlu cemas. Karena apa? Terlalu banyak yang FOMO untuk membeli gitu ya. Jadi
sekali lagi aku coba kasih saran, belilah saat orang lain malas dan, tidak ingin membeli gitu ya. Belilah saat orang lain malas membeli, juallah saat orang lain banyak membeli gitu loh. Jadi atau kata lain FOMO ya, jual saat orang lain FOMO, beli saat orang lain malas atau enggan untuk membeli koin tersebut. Nah, jadi untuk, trading itu seperti itu teman-teman. Jangan beli saat orang lain, sudah banyak membeli, terus kita jual saat orang lain sudah mulai jual gitu ya, atau orang lain sudah banyak menjual, baru kita tahan. Jangan seperti itu. Bukan berarti kita beli merah, jual hijau gitu ya, enggak seperti itu. Karena di atas ini juga merah teman-teman, gitu ya. Jadi, untuk membeli itu cobalah beli di area support-support gitu ya, atau area tahanan yang mungkin bisa menahan pergerakan dari koreksi token dan juga koin ya. Jadi, ya di sini juga kita lihat, untuk time frame 4 jam juga untuk, stokastiknya kita berada di atas ya, bahkan kita sudah bersilangan ya, bersilangan gitu. Jadi kita sudah overbought ya, atau jenuh pembelian. Ya di sinilah mungkin koreksi nanti terjadi. Nah buat teman-teman, ya yang sudah ambil posisi mungkin ya pasang stop loss gitu ya, supaya nanti mungkin kalau misalkan koreksi dalam, teman-teman masih bisa ambil di harga bawah ya. Sekali lagi kalau misalkan aku katakan seperti ini, jangan teman-teman saat ini langsung jual ya, jangan seperti itu teman-teman. Jadi tolong analisa ulang bagaimana, teman-teman untuk menganalisanya dan juga pendapat teman-teman seperti apa. Jangan jadikan analisa aku ini sebagai patokan buat teman-teman jual dan beli tokennya ya. Sekali lagi aku bukan financial advice buat teman-teman, jadi bijaklah dalam, mengelola keuangan dan juga mengelola aset teman-teman masing-masing, oke? Nah, untuk analisa dari CRO, aku rasa cukup sampai di sini. Semoga membantu buat teman-teman yang sudah bertanya dan juga teman-teman saat ini trading di CRO ya. Sampai bertemu lagi di next video untuk penjelasan dari beberapa token dan juga koin yang lain. Salam sehat buat teman-teman semua, stay safe.